Harusnya sebagai anggota tubuh Kristus, meskipun di dalam berbagai perbedaan yang ada di antara kita, perbedaan pendapat, pemahaman teologis, tentunya itu pasti sudah ada. Ada yang menganggap bahwa Tritunggal itu sesuatu hal yang mutlak, ada juga yang menganggap bahwa Tritunggal itu bukan sesuatu yang mutlak, Allah itu hanya satu. Ya, itu sesuatu hal yang memang bisa saja terjadi di antara kita, karena masing-masing memiliki sebuah penafsiran yang juga berbeda antara satu dengan yang lain. Alkitab kita itu adalah kaya, dan kita sebagai manusia yang terbatas tentu memiliki keterbatasan di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Saya sendiri tidak memaksakan apa yang menjadi pemahaman saya mengenai Allah yang saya sembah terhadap pemahaman orang lain yang berbeda dengan saya. Tentu dalam hal ini sesama orang Kristen seharusnya kita mengedepankan ajaran Kristus, yaitu mengasihi. Kasih itulah yang mengikat kita, kasih itulah yang mempersatukan kita meskipun dalam perbedaan pemahaman. Tapi kalau kita mengedepankan kasih, kasih itulah yang menjadi buah. Apakah kita seorang pengikut Yesus itu terbukti dari kasih kita. Dan kasih itu sesuatu hal yang bisa diwujudkan, itu bisa dari kata-kata kita, bagaimana kita mengayomi orang lain, bagaimana kita menerima perbedaan pendapat yang berhak untuk menghakimi kita itu salah apa tidak salah, yaitu saya pikir adalah hanya Tuhan sendiri. Dan memang kita bisa meninjau Alkitab, kita bisa punya standar pemahaman, standar kebenaran masing-masing yang tentu berbeda dengan satu dengan yang lain. Nah, itu sah-sah saja kita bisa memiliki perbedaan, tapi bukan berarti bahwa dengan perbedaan itu kita menciptakan permusuhan antara anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, yang pasti kalau kita masing-masing begini terus-menerus antara orang yang berbeda pendapat dengan kita, dan itu kita jadikan yang bersangkutan sebagai musuh kita, bagaimana kita memancarkan kasih Kristus, bagaimana kita memancarkan kebenaran itu, sementara di dalam saja sebagai orang Kristen saja kita masih berantem begitu, masih meributkan hal-hal yang sifatnya bukan inti sebenarnya. Ya, maksud saya adalah mari kita mempraktekkan kebenaran itu, yaitu kasih. Kasih itulah yang paling penting di antara semuanya. Meskipun pemahaman kita tentang Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu luar biasa menurut kita, tetapi kalau Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu, kenapa dia tidak mengenal kita? Karena kita tidak mempraktekkan kasihnya, tidak ada buah di dalam perjalanan kehidupan kita. Selama kita hidup tidak ada buah, yang ada adalah kita menghakimi, kita membuat orang lain justru tidak bisa percaya kepada Yesus karena mereka menilai bahwa kekristenan itu saling berantem antara satu dengan yang lain, tidak ada kesatuan. Nah, karena itu saudara-saudari, mari kita mempersatukan diri kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita menganggap perbedaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Yang namanya manusia, setiap kepala itu pasti isinya berbeda-beda. Ya, kalau ada 10 kepala, 10 orang, maka 10 orang itu pasti memiliki isi kepala yang berbeda-beda. Pendapatnya juga pasti berbeda. Cara menafsirkannya juga pasti berbeda-beda. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita, teman-teman kita yang lain, kalau itu di dalam kekristenan, dia punya perbedaan pendapat atau perbedaan paham mengenai doktrin-doktrin Allah, terlebih dalam kepercayaan kita kepada Kristus Yesus, itu kita anggap biasa saja begitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktikkan kasih. Ya, doktrin Tritunggal itu ya memang masing-masing kita punya kepercayaan atasnya. Saya penganut doktrin Tritunggal. Saya percaya Allah itu Esa, tetapi Esa di dalam hakikatnya. Tapi bagi teman-teman yang lain yang juga tidak percaya tentang doktrin Tritunggal, ya nggak apa-apa. Itu masalah pemahaman yang bukan krusial yang menyelamatkan kita. Keselamatan itu hanya kita dapat kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Ya, kalau masalah-masalah yang lain itu bukan sesuatu yang inti dan di dalam doktrin teologi Kristen. Saya pikir seperti itu ya. Jadi jangan menciptakan sebuah permusuhan hanya karena adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan pemahaman antara kita anggota tubuh Kristus. Seharusnya kalau
kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya marilah kita mempraktikkan kasih yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus membuktikan di bagaimana cara memandang sesama kita. Bukannya menganggap mereka sebagai sesuatu yang jahat, iblis lah, sebutan apa-apalah yang tidak mencerminkan kasih begitu. Jadi mari kita berdamai dan mari kita mempraktikkan kasih. Oke guys, itu saja yang menjadi video saya. Mumpung saya lagi di pantai ini, indah sekali ya, ciptaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan saya bisa menikmati ini di Bangka Belitung, dan semua oleh karena anugerah Tuhan. Ciptaan Tuhan luar biasa, sambil rambut saya ini keren juga ya. Oke guys, itu dia ya. Jadi mari kita saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Meskipun kita berbeda, tetapi perbedaan itu bisa juga merupakan sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita menerima perbedaan itu, bagaimana kita mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita sama semua, maka ya kurang enak. Apa baik ya, apa indahnya begitu dunia ini kalau semua sama, otaknya sama, pikirannya sama, ya gak indah begitu. Tapi justru begitu ada perbedaan, disitulah letak dimana kita diuji imannya kita, juga diuji kesabaran kita, diuji kemampuan kita, kemampuan mengendalikan diri kita, dan juga diuji kasihnya kita, apakah kita mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Oke, itu saja yang menjadi video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.